Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Cepapri, mahasiswa kelas F pada jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester mata kuliah kalkulus, yaitu materinya tentang limit kontinu dan turunan. Untuk limit kontinu saya akan mengambil dua soal, yaitu pada slide 12 itu soal nomor 3 dan slide 23 itu soal nomor 5. Untuk turunan saya ngambil 3 soal, yaitu slide 18 itu soal nomor 3, slide 25 soal nomor 3, dan slide 27 soal nomor B atau yang kedua. Oke, baiklah, ini dia penjelasan dari saya. Oke, untuk soal yang pertama kita akan bahas soal tentang limit dan kekontinuan. Kita ambil soal nomor 1 di slide 12, soal nomor 3. Diketahui fx sama dengan nilai mutlak x dikurang 2 per x dikurang 2. Maka hitunglah bila ada. Yaitu yang pertama yang A, x limit x mendekati 2 min fx, B limit x mendekati 2 plus fx, maka yang C limit x mendekati 2 fx. Kita jabarkan yang nilai mutlak x dikurang 2. Maka ada dua bentuk. Jadinya x dikurang 2 dan 2 dikurang x. Oke, kita jabarkan yang ini x besar sama 2 dan yang ini x kecil dari 2. Oke, lalu kita kerjakan yang pertama, yang A, yaitu limit x mendekati 2 min fx, kita substitusikan aja langsung. Jadi nilai mutlak x dikurang 2 per x dikurang 2 sama dengan limit x mendekati 2 min, maka nilai mutlaknya kita ambil yang 2 kurang x, karena ini min ya, min, jadi min itu x kecil dari 2. Maka kita tulis 2 dikurang x per x dikurang 2 sama dengan limit x mendekati 2 min, maka sini kita tulis min x dikurang 2 per x dikurang 2. Kenapa min? Karena ini min ya, 2 min ya. Jadi sini juga min. Karena pembilang dan penyebutnya sama, maka kita dapat nilainya 1. Maka limit x mendekati 2 min hasilnya adalah min 1. Maka hasil akhirnya adalah min 1. Maka inilah hasil untuk nilai mutlak limit x mendekati 2 min, nilai mutlak x dikurang 2 per x kurang 2, maka hasilnya adalah min 1. Ini prosesnya tadi. Untuk yang kedua, yaitu limit x mendekati 2 plus. 2 plus tadi ya, 2 plus nilai mutlak x dikurang 2 per x dikurang 2 sama dengan nilai mutlaknya kita ambil yang x dikurang 2, karena ini 2 plus positif, jadi positif berarti x besar sama 2. Maka kita ambil limit x mendekati 2 plus x dikurang 2 per x dikurang 2. Pembilang dan penyebutnya sama, dapatlah 1. Maka limit x mendekati 2 plus sama dengan positif 1. Hasilnya adalah, hasil akhirnya adalah 1. Inilah hasil dari limit x mendekati 2 plus nilai mutlak x kurang 2 per x dikurang 2. Hasilnya adalah 1. Lalu untuk yang C, tadi adalah nih limit x mendekati 2 fx. Jadi di sini ya, limit x mendekati 2 min itu tidak sama ya, tidak sama dengan limit x mendekati 2 plus. Maka limit x mendekati 2 itu, limit x mendekati 2 fx itu tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena limit x mendekati 2 min fx itu tidak sama dengan limit x mendekati 2 plus fx. Maka karena ini tadi min 1 dan ini adalah hasilnya 1, tidak sama ya, maka untuk nilai ini tidak ada. Oke, itulah untuk soal nomor 1.
Untuk soal nomor 2, kita ambil soal dari slide 23, soal nomor 5. Yaitu soalnya hitunglah limit x mendekati tak hingga x kuadrat ditambah x per x ditambah 1. Kalau untuk bentuk soal seperti ini, kita harus bagi pembilang dan penyebutnya dengan pangkat yang tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Maka kita tulis sama dengan limit x mendekati tak berhingga. Tadi pangkat tertingginya x kuadrat ya. Jadi kita tulis x kuadrat per x kuadrat tambah x per x kuadrat per x per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat. Karena pangkat tertingginya tadi adalah x kuadrat. Kalau kita sederhanakan lagi, dapat limit x mendekati tak hingga x kuadrat per x kuadrat hasilnya 1 ditambah 1 per x 1 per x per 1 per x ditambah 1 per x kuadrat. Oke, dapat hasilnya. Lalu kita substitusikan langsung nilai x-nya dengan tak hingga. Jadi hasilnya 1 ditambah 1 per x tadi tak hingga, nilainya 1 per x atau 1 per tak hingga tambah 1 per tak hingga, karena x-nya tadi tak hingga ya. Maka dapatlah hasil akhirnya 1 per 0. 1 per 0 itu sama dengan positif tak berhingga. Dapatlah hasilnya limit x mendekati tak hingga x kuadrat ditambah x per x ditambah 1, hasilnya adalah positif tak berhingga. Oke, untuk soal yang ketiga, kita akan bahas soal mengenai soal turunan, yaitu kita ambil pada slide 18, soal nomor 3. Soalnya adalah tentukan fungsi turunan pertama dari fx sama dengan x ditambah 1 per x kurang 1. Maka rumusnya ini adalah fx sama dengan u per v. U per v tadi, maka kita masukkan soal tadi, jadi x tambah 1 per x kurang 1. Dapatlah u-nya. Kita tulis di sini u-nya x tambah 1. Maka kita cari turunan dari x tambah 1 atau u aksennya yaitu 1, dan v-nya sama dengan x dikurang 1. Turunan dari x kurang 1 yaitu 1, atau v aksennya sama dengan 1. Oke, lalu kita cari turunannya ya. Turunan dari fx. Jadi f aksen x ini rumusnya adalah u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Oke, ini rumus turunan untuk bentuk soal seperti ini. Maka kita substitusikan u aksennya tadi 1 dikali v-nya tadi x dikurang 1 dikurang u-nya tadi x dikurang 1, x tambah 1 ya, x tambah 1, v aksennya tadi 1 per v-nya x kurang 1 pangkat 2. Itu lalu kita sederhanakan, dapatlah x dikurang 1 min kali x jadinya min x min kali positif 1 min 1 per, ini kita jabarkan, dapatlah hasilnya x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Maka karena ini positif x min x, jadinya habis atau 0 ya, tinggal sisa min 1 min 1. Maka hasil akhirnya min 1 per min 2 ya, min 2 min 1 min 1 jadinya min 2 per x kuadrat kurang 2x ditambah 1. Maka inilah hasilnya dari turunan dari fx sama dengan x tambah 1 per fx sama dengan x tambah 1 per x kurang 1. Maka hasilnya adalah min 2 per x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Kalau untuk kita lanjut soal selanjutnya, masih mengenai turunan. Kita ambil slide 25, soal nomor 3, yaitu tentukan fungsi turunan pertama dari y sin pangkat 3x. Maka kita misalkan yang pertama itu ada v itu kita ambil nilainya x ya, x
maka turunan dv per dx-nya atau turunan v-nya adalah 1, karena x turunannya adalah 1. Dan kedua adalah u itu kita ambillah sin v, maka du per dv atau turunan dari u itu sama dengan cos v. Kenapa cos? Karena sin itu turunannya cos, sin turunannya cos, jadi cos v. Jadi kita substitusikan nilai v tadi cos x, nilai v tadi cos x, jadi nilai v tadi x, jadi sama dengan cos x. Lalu yang ketiga y, kita ambil u pangkat 3, maka nilai dy per du atau turunan y itu sama dengan 3 u pangkat 2, karena ini tadi u pangkat 3 ya. Jadi ini 3 kali 1 jadi 3, u 3 kurang 1 jadinya 2, 3 u pangkat 2. Kita buat lagi 3, u nya tadi sin ya, u nya tadi sin pangkat 2 v nya tadi x. Nah, jadi 3 sin pangkat 2 x. Kita masukkan ke soal. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Kita substitusikan dy tadi 3 sin pangkat 3 sin pangkat 2 x dikali du per dv cos x dv per dx nya 1, maka dapatlah nilai akhirnya 3 sin pangkat 2x dikali cos x. Oke, inilah hasilnya untuk turunan dari sin pangkat 3x. Dapatlah hasilnya 3 sin pangkat 2x kali cos x. Oke, untuk soal yang kelima kita akan bahas soal di slide 27 bagian yang B. Itu soalnya tentukan nilai C sehingga f double aksen C sama dengan 0 bila fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 45x dikurang 6. Kita tulis tadi fx tadi berapa? Fx tadi 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat 3x kuadrat dikurang 45x dikurang 6. Maka f aksen x ini turunan pertama ya, masih 1. Jadi turunan pertamanya kita buat x dikurang 3 itu turunannya 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat itu turunannya 3 kali 2 6x dikurang 45. Maka turunan keduanya atau f double aksen x itu sama dengan 3x kuadrat itu turunannya 6x ditambah 6. Oke, dapatlah nilai f double aksen x nya yaitu 6x tambah 6. Maka kita kembali ke soal, yaitu jika f double aksen c nya sama dengan 0, tentukan nilai c. Oke, kita buat dulu f double aksen c sama dengan 0. Lalu kita substitusikan f double aksennya berapa tadi? 6c ditambah 6 sama dengan 0. Oke, maka kita sederhanakan 6c sama dengan min 6, c sama dengan min 6 per 6, c sama dengan min 1. Dapatlah c nya min 1. Coba kita uji ya. Kita uji di sini 6c ditambah 6 sama dengan 0. C nya tadi 6 ditambah min 6 dikali min 1 tambah 6 sama dengan 0. Oke, sudah sama ya, benar. 6 dikali min 1 hasilnya min 6, min 6 positif 6 hasilnya 0. Maka dapatlah hasil C nya adalah min 1. Oke, setelah tadi untuk nomor 5 nilai C nya adalah min 1.
Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.